hook-nya akan goib nantinya karena ngeri Iya. banget ya, untuk bahkan bukan cuma dari Iron Hook-nya sih, kayak Flicker dengan Bloody Hand nantinya juga yang akan harus diwaspadai. Tapi sepertinya kita udah langsung masuk ke dalam in game-nya untuk menyaksikan game yang pertama, match yang pertama antara Indonesia versus Kamboja playoff hari yang pertama. Yay, finally. Let's go, Land of Down. Kita akan lihat ya setelah banyak asumsi tadi yang sudah dibicarakan, eksekusinya akan seperti apa. So far so good. Belum ada gangguan-gangguan yang tidak terkecuali ya Fumi Eko yang seperti kita udah bayangkan juga ya bakal manfaatin banget nih dari sisi mobilitasnya. Tapi nggak mau ngeganggu yang signifikan juga ya. So far Tegami masih bisa secure power dari jungle-nya. Yap, masih cukup aman. Belum ada agresivitas yang terlalu berarti ya. Masih cukup aman juga. Tapi masalahnya sekarang Vivian sudah bakal coba untuk langsung mengusir mundur Tegami. Ada sebuah ejector yang langsung dikeluarkan. Bukan sebagai inisiasi, tapi memang hanya untuk ngeganggu aja. Masih aman ya. Coba untuk cari main amannya terlebih dahulu. Dan masuk menit pertama di sini masih belum ada first blood, keduanya memberikan penjagaan yang cukup ketat, tapi flicker dari Vivian. Oke, berhasil untuk bisa menciptakan satu buah first blood. Untuk flicker ejector bahkan bukan cuma sekedar ada follow up aja ya, karena damage dari smart missile juga ini sangat besar, dan yang tumbang adalah sang mid laner. Bahkan Purify dari Nabi pun gak ngebuat dirinya bisa selamat. Iron Hook masih coba untuk dihempaskan menuju ke arah seorang Vivian, tapi belum berhasil untuk mengenai target yang diinginkan. Yes, di reset terlebih dahulu. 1 poin eliminasi ini jadi modal awal yang baik ya untuk timnas Indonesia. Apalagi goldnya lumayan sudah mengarah ke area pemain-pemain timnas Indonesia. Dan nampaknya dengan adanya kerugian yang dialami oleh teman-teman dari Kamboja, mereka coba untuk menghindari setup di area objektif turtle. Ini jujur belum ada create kompensasi sih dari Kamboja, karena turtle-nya pun terbilang free. Dan inisiasi dari Kamboja juga nggak mengarah ke area satu titik untuk menukarkan kerugian yang sudah mereka alami nih masuk ke menit yang kedua. Oke. Bakal coba untuk di reset mundur terlebih dahulu kayaknya. Dari belum kedua belah tim ya. Yap, masih aman aja, belum ada agresivitas lagi yang terjadi sejauh ini. Masih ada satu ejector dan lagi-lagi kali ini Nabi yang menjadi targetingnya. Sebuah Purify ternyata tidak berhasil untuk menjadi jawaban pasti atas keamanan yang bisa dimiliki oleh sosok Chushin. Tapi bakal coba untuk direset terlebih dahulu. Walaupun Tegami nyaris menjadi korban jiwa selanjutnya. Dan lihat bagaimana Chini ini free plating di area sisi mid lane yang ngebuat apalagi pengumpulan stacknya juga maksimum banget dengan adanya clearing wave tanpa gangguan yang berarti. Ini jadi satu pergerakan yang baik banget. Sedangkan Flicker dan juga Raging Sandstorm dibuka begitu saja mengarah ke area satu pemain. Iron Hook Bloody Hand coba untuk memberikan satu buah punishment, dan akhirnya satu player yang dimiliki oleh teman-teman dari timnas Indonesia harus dipatahkan begitu saja, dan pertukarannya tidak begitu adil ya, karena Yufendi di sini yang harus hilang. Yap, Iron Hook-nya connect sini menjadi target, namun Yui sendirian saja tidak follow up. Ejector kembali, ternyata balasan diberikan oleh tim Indonesia begitu mengerikan sehingga Yui yang berhasil untuk di take down, dan bahkan invite ke arah orange buff berhasil untuk dilakukan juga oleh Vival. Meninggalkan kali ini dari Tegaminya tidak akan dibiarkan juga, tapi hanya ada trade aja yang dilakukan karena orange buff dari Vival pun berhasil untuk dicuri oleh Tegami. What a nice trade. Oke. Pertukaran ya, ada trading yang akhirnya bisa dilakukan, dan sebetulnya dengan keunggulan dari early pressure dari timnas Indonesia, kita lihat juga lumayan ada gap dari segi leveling walaupun sudah mulai terkejar. Dan kali ini teman-teman dari timnas Kamboja bakal coba untuk memaksakan tim fight di area objektif turtle-nya. Raging Sandstorm dari Fumi Eko sudah mulai dilakukan begitu saja, dan bahkan Unstoppable Force yang mengunci sosok Neba yang buat akhirnya satu pemain bahkan 3 player in total berhasil ditewaskan oleh timnas Indonesia, dan turtle-nya pun di take over. Bagaimana permainan apik dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia di area objektif turtle, maka diperpanjang dengan adanya pergerakan setup mereka menuju ke area objektif selanjutnya di area mid lane. Satu pemain tumbang, bahkan 2 pemain kembali dieliminasi dengan damage yang maksimum dari seorang Vival Free. Outer middle turret diamankan oleh teman-teman dari timnas Indonesia.
Wow, agresivitas 9-1 sekarang di menit yang kelima. Ini udah beda 5.000 gold. Dan bahkan inisiasi yang bisa dilakukan sama Yui. Sebenarnya Iron Hoke tadi beberapa kali on point. Cuman sayangnya gak ada follow up yang cukup nih. Harus mainnya sama Yui Fendi. Soalnya kalau main sama Nabi agak susah. Dengan Purify-nya juga ternyata gak ngebuat dari seorang Chushin ini bertahan. Karena masalahnya yang dihadapi itu bukan sisi power yang pasti dan besar sih, kayak mungkin Tigreal atau mungkin ke Chow. Jadi kayak aku lihat Purify-nya agak sedikit waste banget nih untuk bisa dimanfaatkan. Tapi di arah top lane Flicker dan juga Raging Sandstorm membuat dari Tegami tidak bisa berkutik lagi. Avatar of Guardian mencoba untuk mundur, tapi tabrakan yang dilakukan oleh tim Indonesia dengan ada kelima pemain kita yang langsung juga mempanis keberadaan dari seorang Moshi. 2 pemain hilang dari Kamboja sekarang. Wow, keganasan timnas Indonesia masih berlangsung hingga babak playoff hari yang pertama. Upaya dari Tegami mau coba untuk menukarkan nih kerugian-kerugian yang mereka miliki dengan split push ini harus patah, dan jujur ini menjadi satu buah kerugian yang mahal banget buat timnas Kamboja karena permasalahannya nggak cuma 2 poin eliminasi, ada purple buff yang harus di-take oleh teman-teman dari timnas Indonesia khususnya dari Vival. Dan lihat bagaimana pergerakan dari timnas Indonesia untuk masuk ke area objektif turretnya pun jadi benar-benar lancar jaya banget. Dan aku setuju sih sama statement Aul tadi, bagaimana pick of power ya, kombinasi antara Yui Fendi dan juga sosok Yue ini benar-benar tidak diperbolehkan untuk bisa direalisasikan nih oleh teman-teman dari timnas Indonesia di game yang pertama. Yap, karena secara farmingnya juga nggak dapet nih buat Yui Fendi yang udah hilang 2 kali. Jadi belum ada follow up damage yang cukup atas inisiasi yang bisa dilakukan sama Yui-nya. Walaupun ya kalau kita ngeliat dari tadi Iron Hoke masih ada beberapa kali juga yang on point. Dan ada sedikit sneaky peeky nih di area rerumputan, mencoba untuk memberikan serangan kejut, dipancing dulu karena Chell-nya bakal menyicil ke arah satu buah inner turret dari bottom lane. Memang bisa dihancurkan, tapi kayaknya awareness dari Kamboja juga cukup on point. Mereka nggak mau yang terlalu paksa untuk menculik arah Chell-nya, sehingga kali ini belum ada poin kill lagi yang tercipta. Tapi inner turret dari bottom lane berhasil dikantongi oleh Indonesia. Wow, Lord belum muncul, satu inner turret, bahkan menuju inner turret lainnya bakal coba untuk diterjang. Diawali dengan ada Unstoppable Force, tapi terlalu dalam VPN masuk membuat akhirnya dirinya terpanis. Lihat balasan maut dari seorang Vival membuat akhirnya Yue tumbang menjadi pertukaran. Justru lagi dengan hilangnya Fumi Eko, tapi pertukaran yang dilakukan oleh timnas Indonesia begitu adil ketika melihat adanya 2 pemain ditukarkan dengan 2 member yang harus tewas dari timnas Indonesia. Yap, karena memang Unstoppable Force itu benar-benar unstoppable ya. Dan satu bakarannya ternyata belum cukup untuk menumbangkan Nabi di sana. Tapi itu dia tadi yang aku bahas, Unstoppable Force itu benar-benar gak bisa di-cancel. Jadinya masuk terlalu dalam dan langsung dipunish dengan ada Bloody Hand yang dikeluarkan juga oleh Yui. Ini yang mungkin punishment yang bisa dilakukan sama Kamboja ya, setidaknya nih memanfaatkan adanya overcommit yang terjadi juga. Tapi ini Indonesia nggak rugi-rugi banget, mereka tetap unggul dan juga bisa menukarkan dari poin killnya. Menginjak menit 8, sekarang 8.000 gold lead yang dipegang oleh tim Indonesia, menandakan early pressure yang bisa mereka dapatkan ini berjalan dengan baik. Wow, bahkan kalau kita ngelihat dari gold earn-nya pun ini lumayan jauh ya. Bagaimana posisi dari Tegami dan juga Vival ini yang mungkin jadi satu faktor penghambat juga nih. True damage dari Tegami sulit untuk bisa ngasih serangan yang maksimum di area sisi tim fight-nya. Begitupun juga dengan Yui Fendi yang dari tadi kita sepakat juga kalau nggak akan ada space farming yang aman juga nih selama masih ada gerakan-gerakan yang menghantui ya dari Vivian, Fumi Eko. Nggak ada resiko yang mau diambil oleh timnas Kamboja. Mereka coba untuk mempertimbangkan dengan nge-manage karya tap laning top, sedangkan Free Lord harusnya bisa diamankan. Dan kalau kita bicara soal high ground, sebetulnya timnas Kamboja masih punya Yui Fendi dan juga Nabi. Cuman problematikanya adalah apakah dengan kekurangan ekonomi seperti ini teman-teman dari timnas Indonesia, timnas Kamboja mumpuni nih untuk bisa menahan nantinya dealing damage dari pemain-pemain timnas Indonesia. Oke. Dan ada freeze dari wave ya yang dilakukan oleh timnas Indonesia, membuat akhirnya dari tim Kamboja akan semakin terbatas nih resource untuk bisa mendapatkan EXP dan juga gold tambahan untuk farming, sehingga nantinya talent push yang akan dimaksimalkan oleh tim Indonesia, mereka akan ngasih pressure lebih lagi. Sementara purple buff yang coba untuk diambil oleh Moshi, ketahuan posisinya ejector ternyata masih bisa dihindari dengan Avatar of Guardian untuk defensif.
Tapi masalahnya itu Avatar of Guardian loh yang keluar. Jadi nggak bakal ada inisiasi tambahan yang bisa diberikan juga. Sementara kali ini sudah mulai menyicil ke arah base turret di mid lane. Masih bisa ditahan sebentar. Tapi lihat bagaimana kali ini Tegami menerima damage yang cukup besar yang disumbangkan oleh Vival. Sehingga kali ini dari tim Kamboja mereka nggak bisa terlalu keluar dari zona aman mereka. Karena mereka harus menanti juga kehadiran Lord yang pertama di area bottom lane. Wah, lumayan relate ya dari kekurangan ekonomi membuat pergerakan dari timnas Kamboja terbatas, segala resource dikeluarkan hanya untuk melarikan diri dari serangan yang diciptakan oleh timnas Indonesia. Dan lihat bagaimana keuntungan pasca Lord pertama ini cukup melimpah sih, dan bahkan kali ini Flicker Unstoppable Force mengarah ke mid lane. Itu dia Yui yang berhasil dihilangkan. Tapi masih belum ada wave sekarang yang masih ditunggu terlebih dahulu oleh tim Indonesia. Tapi pengawalan akan segera terjadi. 4 versus 5 inisiasi yang akan dilakukan. Evil Queller begitu menyakitkan buat dari Nabi kali ini harus mundur terlebih dahulu. Dan sebuah raging sandstorm dari Fumi Echo memberikan zoning out. Dan kali ini base-nya cukup terbuka. Rapid Flash diaktifkan oleh Moshi di paling depan. Namun kali ini Moshi pun tidak bisa berkutat lagi. Dan bahkan Nabi mendapatkan 1 poin kill tambahan. Ada Fumi Echo yang tumbang, tapi base-nya terbuka, belum ada wave lagi, dan Kamboja mereka masih bisa bertahan. Wow, 2 pemain dipunish oleh teman-teman dari timnas Kamboja, dan nampaknya teamfight masih terus berlangsung dengan adanya 1 buah Spear of Alpha. Dan lihat bagaimana outplay momen dari seorang namun damage yang besar membuat akhirnya 1 pemain yang tersisa harus ditumbangkan begitu saja, dan timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan di game kita yang pertama. Wow, dengan cukup